Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya pada sehat ya untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu absen terlebih dahulu. Hadir semua? Hadir Bu. Hadir semua. Memang bertiga di situ di belakang. Sebelum memulai juga pembelajaran, diberinya adalah cara terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama, yang mana akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ista'indu. Iroda. Oke, materi minggu lalu yaitu tentang masa pergerakan nasional, yang mana kita telah membahas tentang kebangkitan bangsa Timur, terkaitnya adanya komunitas Jawi, ada Masukasi, dan ada banyaknya tokoh, dan juga adanya munculnya beberapa organisasi seperti Budi Utomo, Taman Siswa, Muhammadiyah, Nadatul Ulama. Dan juga kita membahas tentang juga Kongres Sumpah Pemuda, yang mana kita juga telah memperingati Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Nah, materi hari ini kita lanjut terkait tentang akhir masa negara kolonial Belanda. Dibuka buku LKS-nya. Bagian C terkait akhir masa negara kolonial Belanda. Akhir masa negara kolonial Belanda, yang mana topik kita yang pertama yaitu kisah wabah. Penyakit itu menyebar ke seluruh Nusantara. Nah, wabah itu satu penyakit, tapi dia cepat menyebarnya ke seluruh wilayah atau seseorang, makanya disebut wabah. Sedangkan penyakit itu hanya satu orang saja yang menunjukkan satu penyakit itu. Nah, kita membahas tentang kisah wabah dan penyakit di Nusantara. Yang mana Indonesia ini memiliki catatan terbesar atau catatan yang rentang waktunya panjang, yang mana pada masa Hindu Buddha, yaitu salah satu buktinya seperti naskah, prasasti, dan bahkan catatan orang asing pada saat itu. Nah, sumber sejarah semakin beragam karena dilengkapi oleh adanya sejarah-sejarah dari masa Islam maupun hingga masa kolonial Belanda. Salah satunya itu terjadinya tadi yaitu wabah dan penyakit yang terjadi di Nusantara pada saat itu. Nah, dan tahunnya yaitu pada tahun 1462. Nah, naskah tidak hanya ada naskah lontar kuno, ada juga naskah calon arang. Atau naskah ini berkaitan terkait tentang kisah atau wabah, di mana penyakitnya terkait tentang mana penyakit pada saat itu disebut dengan kutukan atau magis. Kutukan terkait tentang kutukan penyakit. Nah, kisah dari calon arang ini merupakan pada masa pemerintah Raja Erlangga atau raja dari kerajaan Medang atau kerajaan Hindu Buddha yang berdiri di Jawa Timur pada tahun 1006 sampai 1042. Nah, itulah salah satu naskah atau peninggalan terkait adanya kisah wabah dan penyakit di Jawa Timur. Ada sumber lain yang mengatakan pada masa Islam dan kolonial, yang mana sumbernya ada dalam negeri maupun di luar negeri atau catatan asing seperti dari catatan Portugis maupun Spanyol. Nah, untuk di Nusantara sendiri, kisah wabah dan penyakit itu pertama kali menyebar itu adalah penyakit cacar. Ada yang sudah mengalami atau pernah itu kan penyakit cacar?
yaitu pada tahun 1558 Masehi berdasarkan catatan Eropa yang mengatakan bahwa penyakit cacar itu terdeteksi pertama kali itu di Ambon. Itu kan melalui perdagangan, yang itu masyarakat juga belum mengenal pengetahuan medis yang modern, karena pada saat itu kan masih pengobatan tradisional. Nah, itu penyebabnya adanya wabah ini sampai atau penyakit cacar ini sampai ditakuti di seluruh Asia Tenggara. Nah, akibat dari wabah penyakit cacar ini itu banyak adanya korban jiwa yang terdapat di Pulau Jawa, dan ada juga mengganggu sektor ekonomi pada saat itu. Nah, untuk mengatasi pada saat itu walaupun masih pengobatan tradisional, yang mana pada akhir tahun 1770-an mereka melakukan metode variolasi atau metode yang digunakan oleh dokter dari Belanda atau pihak kolonial Belanda, yang mana dokter Van der Stegen. Dilakukan pertama kali itu di Inggris, terdeteksi di Inggris, dan dilakukan di Bengkulu maupun di Sumatera Selatan. Tetapi yang dilakukan oleh dokter ini tidak sepenuhnya berhasil, karena masih ada 10.000 penderita yang sampai meninggal pada saat itu, yang dia melakukan variolasi atau variolasi ini disebut dengan penyuntikan virus cacar itu atau melemahkannya virus itu seperti kayak vaksin. Nah, dan variolasi ini gagal, gitu kan, tidak sepenuhnya dapat menyembuhkan warga di Pulau Jawa. Ada juga datangnya vaksin di Batavia, yang mana pada tahun 1804 sekarang disebut di Jakarta. Nah, untuk mengatasi ini mereka menggunakan munculnya pengetahuan medis-medis yang pertama kali dilakukan oleh Dr. Van der Stegen. Nah, tidak hanya penyakit cacar atau penyakit ini merupakan penyakit dari gigitan kutu tikus, yang mana sumber itu dari yang mana kan pada saat itu adanya gudang beras atau tempat-tempat yang banyak tikus, itu mengakibatkannya adanya pes itu pada saat itu. Apalagi kan pada saat itu sistem sektor pertanian itu kan pertanian yang membutuhkan gudang untuk menyimpan beras-beras, itu juga sebagai sumber terjadinya adanya penyakit pes pada saat itu. Dan juga ada pertama kali juga yang ditanyakan, tidak ada. Baik, sekarang kita akan belajar menggunakan model Make a Match. Ibu sudah menyiapkan kartu flashcard warna kuning dan warna biru. Kartu warna kuning berisi pertanyaan. Setiap kartu kuning punya satu pertanyaan tentang materi kisah wabah dan penyakit di Nusantara. Kartu warna biru berisi jawaban. Setiap jawaban harus dicocokkan dengan pertanyaan yang tepat. Ibu akan membagikan kartu secara acak. Sebagian dari kalian akan menerima kartu kuning, pertanyaan, sebagian lainnya menerima kartu biru, jawaban. Tugas kalian adalah mencari pasangan kalian yang cocok. Caranya, bacalah isi kartu masing-masing. Kelilingi kelas, cari teman yang membawa kartu yang isinya sesuai dengan milik kalian. Jika kalian merasa cocok, segera lapor ke ibu untuk dicek. Setelah pasangan ditemukan dan sudah dicek benar, silakan duduk bersama dan kerjakan pertanyaan di LKPD. Jawaban LKPD dikerjakan berdasarkan kartu yang kalian dapatkan. Waktu pencarian pasangan 5 menit. Jadi gunakan waktu dengan baik. Di akhir kegiatan, kita akan bahas bersama hasil LKPD. Baik anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini bersama-sama. Wabah sudah melanda Nusantara sejak masa kerajaan hingga kolonial. Penyakit seperti cacar, pes, TBC, dan influenza membawa dampak besar pada masyarakat. Masyarakat masa lalu beradaptasi dari cara tradisional hingga vaksinasi modern. Dari sejarah ini, kita belajar pentingnya gotong royong, tanggung jawab, dan kesadaran kesehatan. Dari kesimpulan kita tadi,
berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.